Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya moga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Adi Nurbaikisani dan di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ulumul Quran. Materi tentang ulumul Quran dan juga cabang-cabangnya. Dan kita mengetahui materi ini tentang ulumul Quran ini sangat penting untuk membantu kita memahami Al-Quran lebih dalam sekaligus menjawab tantangan zaman yang kita tahu bahwa zaman terus-terusan berkembang sampai kontemporer lah gitu. Teman-teman juga tahu, dan supaya kita bisa menjawab tantangan zaman itu, kita dengan memahami Al-Quran itu kita bisa lebih ke membalancekannya gitu kan. Seperti ketika berbicara Al-Quran dan problematika kekinian. Hadirin sekalian, Al-Quran dan problematika kekinian itu tidak bisa dipungkiri. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang berlaku sepanjang masa, ya, sepanjang masa. Namun dalam perkembangannya, umat Islam menghadapi berbagai problematika kekinian. Misalnya seperti adanya pengaruh globalisasi, kemajuan sains, isu radikalisme, kesetaraan gender, hingga sampai ke persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, disinilah pentingnya tafsir kontekstual dan ilmiah agar kita bisa memahami pesan universal Al-Quran dengan tetap relevan. Kita mengetahui lebih mendalam tentang Al-Quran tersebut. Seperti kata Muhammad Abduh juga pernah bilang bahwa Al-Quran selalu sesuai dengan setiap zaman dan tempat selama manusia memahami konteksnya. Ya betul, sangat betul. Al-Quran selalu sesuai dengan setiap zaman, mau ketika zaman kapanpun, tempat, pasti sesuai. Yang dimaksud dari Muhammad Abduh itu selama manusia itu memahami konteksnya tentang Al-Quran tersebut. Oke. Nah, itu tentang problematika dan mungkin kekinian zaman tentang Al-Quran, supaya kita bisa membalancekan Al-Quran dengan zaman yang memang terus-terusan berkembang, ya teman-teman. Oke, mungkin saya juga di sini dibantu dengan teks, ya, teks di depan, dan supaya lebih ke, maksudnya lebih ke secara pemahaman juga, secara pengetahuan juga bisa disampaikan secara menyeluruh pengetahuan tersebut, supaya jika misalkannya mungkin saya belum menghafalnya ataupun apa, ini memang secara pure saya menjelaskan supaya teman-teman juga paham. Meskipun ketika dibaca tidak paham, saya berbicara di depan mungkin bisa ditangkap, dan mungkin jika ketika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun sebuah pernyataan yang kurang esensinya, bisa didiskusikan kembali dan dipertanyakan. Nah, lanjut, mungkin ada beberapa poin juga, ya. Ada beberapa poin yang akan saya bahas juga satu persatunya. Makanya teman-teman juga simak mungkin sampai beres, karena ada beberapa poin yang mungkin sangat penting dengan pembahasan ulumul Quran ini. Dan kita pasti bertanya, oke lanjut ya, dalam pertanyaan tersebut bagaimana gitu kan. Nah, pertanyaannya kadang begini, apa sih pengertian ulumul Quran? Saya definisinya gitu kan. Lalu sejarahnya kapan gitu kan, yang namanya ulumul Quran, terus ruang lingkupnya apakah sampai mana saja, dan juga urgensinya itu bagaimana gitu kan, urgensi dari adanya ilmu ulumul Quran tersebut. Nah, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal seputar Al-Quran, dari turunnya wahyu, cara bacaan, tafsir, hingga kodifikasi mushaf tersebut. Ya, ulumul Quran itu ilmu yang membahas segala hal seputar Al-Quran, mulai dari turunnya wahyu, cara bacaan, tafsir, hingga kodifikasi mushafnya juga gitu kan. Nah, itu termasuk dari pengertian ulumul Quran tersebut secara definisi gitu lah, definitifnya juga. Ilmu ini juga berkembangnya itu pada sejak masa sahabat, lalu dibukukan secara sistematis oleh para ulama yang namanya ulumul Quran itu, seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Nah, itu kitab yang memang
menjadi rujukan adanya tentang ulumul Quran itu begitu kan. Lalu lanjut seperti ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya dalam ulumul Quran itu sangat luas, meliputi nuzul Quran, asbabun nuzul, lalu nasih mansuh, qiraat, ijaz, rasam Quran dan sebagainya. Dan mungkin dari beberapa ruang lingkup tersebut saya akan ada beberapa yang dibahas ataupun tidak itu pastilah saya akan membahas. Jika ada yang kelewat saya mohon maaf secara sebesar-besarnya. Nah, kita lanjut ke urgensi ulumul Quran tersebut. Urgensinya adalah untuk menjaga pemahaman kita tetap ilmiah dan sesuai dengan maksud Allah, supaya pemahaman kita itu tidak kalau misalkan kadang yang namanya ilmiah itu perlu gitu kan, dan sesuai dengan maksud Allah itu sangat diperlukan juga. Nah, urgensinya tersebut bisa secara ilmiah pemahaman kita gitu kan. Nah, itu dari secara definisi ataupun yang namanya Al-Quran tersebut, ulumul Quran tersebut, urgensi sampai ke sejarahnya juga yang dari awal masa sahabat itu kan. Nah, kita masuk lagi langsung saja ke nuzulul Quran dan kodifikasinya. Oke, nuzulul Quran itu apa dan kodifikasi itu bagaimana gitu kan. Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan kurang lebih selama 23 tahun. Nah, kenapa berangsur-angsur gitu kan? Nah, mengapa berangsur-angsur itu supaya hikmahnya itu memudahkan hafalan, lalu menguatkan hati Nabi dan juga menjawab persoalan-persoalan umat pada zaman Nabi Muhammad tersebut, pada zaman dulu tersebut sangat diperlukan secara berangsur-angsur atau berangsur-angsur seperti dicicil gitu kan ya teman-teman, untuk memudahkan hafalan juga, menguatkan hati Nabi, dan ketika ada sebuah umat yang bertanya kepada Nabi Muhammad juga bisa menjawab. Dan mungkin secara terus menerusnya kita akan sampai membahas sebab Al-Quran ayatnya itu turun ataupun apa, itu bisa terjawab dengan mengapa itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun tersebut ya. Nah, itu nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Dan ketika kita berbicara kodifikasi Al-Quran dan dilakukannya itu pertama pada masa Abu Bakar, yaitu dikumpulkan menjadi satu mushaf setelah perang Yamamah. Dan yang kedua yaitu masa Utsman, Khalifah Utsman. Nah, Utsman itu distandarkan menjadi mushaf Utsmani agar bacaan tetap seragam. Ya mungkin teman-teman juga kalau jika sudah mengetahui tentang Al-Quran, contoh adanya Al-Quran Ali gitu kan, tapi kan sampai saat ini yang tersebar itu yaitu Quran Utsmani gitu kan, sampai yang kita baca sampai saat ini. Ya mungkin kalau kita berbicara Quran yang lain seperti Quran Ali gitu kan ataupun apa, mungkin tidak secara tersebar luas dan juga mungkin tetap seragam. Maka dari itu masa Utsman itu distandarkan menjadi mushaf Utsmani agar bacaan tersebut itu tetap seragam. Selain itu juga ada yang namanya rasam Quran teman-teman, yaitu sistem penulisan buku mushaf Utsmani yang tetap dijaga hingga sekarang. Dan itu memang secara khusus, mau bagaimana seperti ejaan atau apapun, itu rasam Quran itu lebih ke khusus gitu kan, lebih ke namanya ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran secara khusus, baik dari penulisan lafal maupun bentuk hurufnya. Dan ilmu ini berfokus pada ejaan, kata, dan bentuk huruf yang digunakan dalam Al-Quran, serta aturan yang telah ditetapkan sejak zaman sahabat Nabi hingga menjadi standar rasam Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mungkin ada beberapa tentang rasam Quran, tapi secara ruang lingkupnya yang namanya rasam Quran itu adalah ilmu yang sangat dipelajari secara khusus itu kan, mau secara lafaz ataupun dari ejaan Quran tersebut gitu kan. Itu adalah rasam Quran. Nah, kita lanjut juga ke yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah tentang sebab turunnya ayat. Asbabun nuzul itu adalah tentang sebab turunnya ayat, dan fungsinya juga sangat penting, yaitu membantu kita memahami konteks dan mencegah salah tafsir. Ya, contohnya kita bisa mengambil dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 tentang
ketika Khawlah binti Thalabah mengadu kepada Nabi tentang yang artinya itu, sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad tentang semua suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu termasuk dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah itu kita bisa melihat turunnya Al-Quran itu ketika Khawlah binti Thalabah mengadu kepada Nabi. Kita pasti itu kaidah pentingnya gitu kan. Nah, kaidah pentingnya ibrah bi umum al-lafz la bi khusus asbab. Hukum diambil dari keumuman lafaz, bukan hanya sebab khususnya. Begitu. Lanjut ke yang namanya yaitu munasabah. Munasabah artinya keterkaitan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Misalnya contohnya setelah surat Al-Fatihah sebagai doa, lalu diikuti Al-Baqarah sebagai jawaban dari doa tersebut. Nah, itu termasuk dari terkaitan. Jadi Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu juga ada keterkaitannya. Begitu. Ketika surat Al-Fatihah itu sebagai doa dan lalu dilanjut oleh Al-Baqarah berkaitan sangat, yaitu sebagai jawaban doa tersebut. Lalu fungsinya untuk apa gitu kan, yaitu membantu kita memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan utuh, bukan hanya potongan-potongan ayat. Begitu tentang munasabah yang sangat penting, dan fungsinya juga sangat penting juga, yaitu memahami Al-Quran secara utuh, tidak hanya potongan-potongan saja. Lanjut yaitu ke nasih mansuh adalah penghapusan. Nasih mansuh itu adalah penghapusan hukum lama oleh hukum baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dakwah. Contohnya, larangan khamar yang awalnya bertahap hingga akhirnya diharamkan total. Nah, dasarnya harus ada riwayat sahih dan jelas mana ayat yang turun lebih akhir. Nah, begitu. Jadi tentang nasih mansuh itu adalah penghapusan hukum lama dan adanya hukum baru seperti tentang larangan khamar. Jadi ketika adanya satu ayat tentang khamar tersebut yang memperbolehkan, dan yang kedua adanya peringatan untuk khamar tersebut, dan yang ketiga sampai mengharamkannya, yaitu itu kan emang berbeda secara hukumnya juga, dan memang dasarnya harus ada riwayat sahih dan jelas mana ayat yang turun lebih akhir, dan itu adalah yang paling berlaku. Ketika khamar itu yang paling terakhirnya itu disampai haram, ya udah haram saja gitu kan. Nah, itu adalah yang disebut nasih mansuh. Imam Qurtubi juga mengatakan nasah adalah bukti bahwa syariat Islam hidup dan menyesuaikan kebutuhan umat. Ya, memang tadi juga sampai Muhammad Abdul juga bilang memang ketika Al-Quran itu sesuai sekali, dimana ketika zamannya ataupun tempatnya sangat sesuai, tergantung manusia itu bisa menyesuaikan konteksnya. Dan Imam Qurtubi juga mengatakan nasah adalah bukti syariat Islam yang menyesuaikan kebutuhan umat. Lanjut ke muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, contohnya ayat tentang sholat. Mutasyabih adalah misalkan muhkam, ke muhkam dulu ya. Muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, contohnya ayat tentang sholat, ya jelas itu muhkam, jelas. Jadi muhkam itu adalah ayat yang jelas maknanya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar, seperti huruf-huruf di awal surat. Pasti teman-teman seperti Yasin ataupun Alif Lam Mim itu mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar. Jadi yang disebut mutasyabih itu ketika adanya ayat yang memang maknanya samar, itu disebut mutasyabih. Dan ketika ada namanya ayat yang jelas maknanya, itu disebut muhkam. Mungkin ada juga ulama yang menganggap berbeda-beda sikapnya gitu kan. Sebagian menyerahkan maknanya kepada Allah, sebagian lagi menafsirkan sebagai kaidah. Hikmahnya menjadi sebuah ujian imam dan mendorong riset ilmiah yang namanya ijtihad ulama, dan mendorong gitu kan hikmah dari muhkam dan mutasyabih tersebut tentang
ayat yang maknanya jelas dan ayat yang maknanya tidak jelas. Lanjut ke Fawatih Aswar. Fawatih Aswar adalah huruf-huruf di awal surat seperti alif lam mim. Nah, alif lam mim dan maknanya pasti hanya Allah yang tahu. Tetapi fungsinya antara lain untuk menarik perhatian pendengar dan menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an. Nah, Fatih Aswar ini adalah huruf yang di awal ya, di awal surat seperti alif lam mim, dan maknanya itu penting, maknanya pastinya hanya Allah yang tahu, tetapi fungsinya antara lain yaitu menarik pendengar, dengan itu menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an yang memang tidak semua bisa diketahui gitu kan. Nah, itu dengan adanya Fawatih Aswar gitu, yang pastinya hanya Allah yang tahu tentang makna tersebut. Lanjut ke yang namanya, kita lanjut ke qiraat. Qiraat adalah cara membaca Al-Qur'an yang sampai kepada kita dengan sanad mutawatir, dan imam qiraat seperti Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr dan lain-lain. Nah, qiraat penting untuk menjaga originalitas bacaan, bahkan kadang perbedaan qiraat memberi nuansa hukum berbeda. Nah, qiraat adalah tadi juga dibilang cara membaca ya, cara membaca Al-Qur'an yang sampai kepada kita dengan sanad mutawatir. Qiraat itu bukan sebuah membaca Al-Qur'an dengan sebuah nada ataupun nada-nada bagaimana lah gitu. Nah, bukan. Yang dimaksud dari qiraat ini adalah cara membaca Al-Qur'an yang sampai kepada kita dengan sanad-sanadnya yang dari mana, mutawatir. Dan banyak imam qari'ah tersebut seperti tadi dibilangkan, seperti Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amr dan lain-lainnya juga masih banyak. Dan qiraat itu penting untuk menjaga originalitas bacaan, bahkan kadang perbedaan qiraat memberi nuansa hukum berbeda. Lanjut ke ijaz Al-Qur'an. Ijaz adalah kemukjizatan Al-Qur'an. Kemukjizatan Quran yaitu sesuatu yang tidak bisa ditiru manusia. Contohnya seperti keindahan bahasa dan susunan kata. Nah, mungkin ya yang namanya ijaz Al-Qur'an itu tidak bisa ditiru manusia. Keindahan bahasa dan susunan kata, lalu kesesuaian dengan ilmu pengetahuan modern. Oke, kita lanjut ke yang namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ayat Al-Qur'an. Nah, ilmu tafsir itu adanya perbedaannya. Contoh, tafsir yaitu penjelasan tekstual makna ayat. Lalu ada yang disebut takwil, penafsiran makna yang lebih dalam, dan adanya terjemah yaitu ahli bahasa saja. Dan macam-macam tafsir itu adanya bi al-matsur, bi ar-ra'yi, ilmiah fikih, tasawuf dan lain-lain juga, macam-macam tafsir tersebut. Nah, itu yang disebut ilmu tafsir dalam ilmu Quran. Nah, ya, mungkin cukup saja sampai ke yang namanya ilmu tafsir. Dan belajar ilmu Quran membantu kita lebih mencintai dan memahami Al-Quran, sebab Quran bukan hanya dibaca tetapi juga harus dipahami, dihayati dan diamalkan. Tafsir adalah kunci memahami risalah Allah. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Dari saya, Adi Nurbaikisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.